Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 28920505036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi perpajakan 2 tentang dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak dalam istilah asing disebut tax dalam bahasa Inggris, import contribution, tax droit dalam bahasa Perancis, Steuer, Abatch, Gibut atau bahasa Jerman, impost contribution, tribute, Griperman, tasa dalam bahasa Spanyol, dan belasting dalam bahasa Belanda. Dalam literatur Amerika, selain istilah tax dikenal pula istilah tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan mengenai pengertian penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan di sini merupakan imbalan dalam bentuk apapun yang diperoleh seseorang atau badan atas jasa, kemampuan atau kegiatan lain yang diberikan atau dihasilkan oleh seseorang atau badan tersebut, menurut Dedi Ferry Ferdian dalam artikel tahun 2012. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dalam Mardiasmo pada tahun 2013 189. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Dari pengertian pajak penghasilan tersebut, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi tersebut dalam suatu tahun pajak. Dalam hal ini tidak terkait dengan penghasilan yang diperoleh oleh badan termasuk BUT. Dasar hukum pajak penghasilan. Dalam setiap kegiatan, baik formal maupun non-formal, pasti senantiasa harus ada yang mendasarnya mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. Demikian pula dengan penarikan pajak oleh negara kepada rakyatnya sudah tentu ada dasar hukumnya, yang menandakan bahwa kegiatan pemungutan pajak tersebut adalah resmi dan sah dilakukan oleh negara. Pengertian dasar hukum itu sendiri adalah ketentuan baik yang tercantum dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya. Untuk lebih bisa dipahami apa saja yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan, khususnya dasar hukum pajak penghasilan atau WP orang pribadi, mari kita simak terlebih dahulu mengenai hak pemerintah dalam pemungutan pajak. Selanjutnya mengenai hak memungut pajak. Telah lama menjadi bahan diskusi bagi para pakar perpajakan tentang apa yang menjadi dasar bagi diskus sehingga negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya yang pada hakikatnya adalah mengambil dengan paksa sebagian dari harta penduduk. Dalam literatur ilmu keuangan negara terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak, yaitu benefit principle dan ability to pay principle. Secara sederhana, kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Benefit principle pada intinya menjelaskan bahwa fiskus berwenang memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negara. Sekarang mungkin sudah diketahui mengenai alasan bahwa negara punya hak memungut pajak kepada rakyatnya dengan syarat harus adil dan semua orang diperlakukan sama dalam hal pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, dasar hukum pajak penghasilan orang tersebut serta pajak penghasilan badan dan BUT berada pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang sama. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama pajak perseroan
atau ORS PPS pada tahun 1925. Pajak kekayaan tersebut menjadi pajak pendapatan pada tahun 1944 dan pajak penjualan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1951. Mengenai kedudukan hukum pajak, hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik sendiri memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan, yang termasuk hukum publik antara lain adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari administrasi. Meski demikian, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri dan hukum administrasi berdiri terlepas dari hukum pajak lainnya, seperti hukum perdata dan hukum pidana. Menurut R. Santoso Wutodiharjo juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak warisan, dan lain sebagainya. Lalu untuk pembagian hukum pajak di sini ada beberapa. Yang pertama ada hukum pajak material. Yang disebut dengan hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan beberapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang termasuk ke dalam hukum pajak material adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan. Lalu yang kedua ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-caranya menjadi penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintahan terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga serta prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak di sini dimaksud untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materialnya dapat diselenggarakan secepat mungkin. Kemudian selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi budgeter atau anggaran dan reguler atau mengatur. Berikut ini sedikit paparan tentang kedua fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara, yaitu mempunyai fungsi budgeter yang artinya salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada fungsi reguler atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial. Teori yang mendukung pemungutan pajak di sini ada 5 poin. Yang pertama, teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. Hal ini meliputi keselamatan, keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi dalam pertanggungan, untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi dalam hubungan negara dengan rakyatnya. Pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Kemudian kedua ada teori kepentingan. Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintahan, termasuk perlindungan atas jiwa,
beserta harta dan bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara itu dibebankan kepada mereka sendiri. Poin ketiga ada teori gaya Fikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Kemudian yang keempat ada teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini justru mendasarkan pada paham organis stater. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Kemudian teori yang terakhir adanya teori asas gaya beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melibatkan pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud memelihara hidup masyarakat dan membawanya kepada arah tertentu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.